Selamat datang kembali di YouTube channel HG Auto. Di sini sekarang saya bersama Pak Nathan Budiono. Terima kasih. Pak Nathan ini sudah memegang gelar 36 lebih di World Car Audio Competition, alias dia sudah memenangkan lebih dari 36 kali lomba di dunia car audio ya Pak? Ya. Nah, boleh diceritain dikit nggak Pak, gimana caranya bisa meraih 36 lebih itu title itu? Ya, pertama mau lebih jelasnya lagi, yang saya dapatkan title ini khususnya untuk car audio competition yang sound quality saja. Ada kompetisi yang install, ada yang kompetisi yang SPL, tapi saya sound quality saja. Untuk mendapatkannya saya mau kasih brief history ya. Iya, boleh. Pertama kali saya ikut World Championship di Amerika itu sejak tahun 1995. Pertama kali dapat invitation untuk ke World Finals tahun 95. Tahun zaman dulu untuk dapat invitation itu susah karena harus mengumpulkan poin banyak dan lawannya banyak. Jadi saingannya banyak. Satu kelas itu bisa sampai 18 mobil. Waduh. Jadi lawannya banyak sekali. Berarti filterisasinya juga ketat ya? Ya, jadi harus kualifikasi untuk dapat undangan. Oke. Pertama kali dapat tahun 95. Aku pertama kali kompetisi di tahun 91 mulai. Pakai mobilnya teman dan 93 aku punya bisnis sendiri. Terus mulai 95 baru dapat Invitation pertama tahun 95 itu luar biasa, dari 18 atau 19 itu biasanya satu kelas dapat nomor 5. Sewenangnya luar biasa. Kok nomor 5 itu targetnya semua orang zaman dulu. Karena yang dipanggil di podium untuk dapat piala itu cuma 5 orang. Dapat nomor 5 ya lumayan lah kalau Anda naik podium. Terus habis itu kecantol kan, ikut kompetisi terus. Tahun 96 diimprove dapat nomor 2. Loh, bukan hebat ya? Iya, dalam setahun langsung naik. Iya, nomor 2. Juara 2 tuh. Nah, terus habis itu terlalu bangga, overconfident, ganti trigger, ganti ini pakai horn segala macam, pada belum pernah pengalaman. Tahun 93-nya hancur, melorot nomor 6 atau gimana gitu, lupa. Pokoknya di bawah 5. Di bawah 5. Nggak naik podium lagi nih. Iya. Iya. 94 juga turun 3 kalau nggak salah. 95 lupa, tapi mulai naik, mulai 3, mulai dapat juara 3 lagi kalau tidak salah. 96 aku kembali nomor 2 lagi kalau tidak salah. Lupa lah, pokoknya sudah lama ya, sudah 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu ya. Ya, long story short, tahun 99 saya ikut 2 organisasi waktu itu, Ayaska dan Yusachi kalau di sini ya, Yusek kalau di sana Yusek. Itu tahun 99 pertama kali World Champion di Yusek. Jadi itu juara 1 rekorku dari 36 itu pertama kali tahun 99. 99 akhirnya dapat juara 1 ya. Juara 1 kalau itu di kelas. Iya. Terus tahun 2000 saya di hiatus nggak ikut kompetisi karena lagi perpindahan kerja dan perpindahan tempat tinggal. Jadi selama tahun 2021 aku nggak ikut kompetisi. Tapi setelah itu 2002 sampai sekarang tiap tahun qualify dan ikut final. Nggak tahu itu berapa, 26 atau 27 tahun mungkin. Nggak tahu, mungkin ada orang lain yang lebih banyak ikut final. Konsisten terus ya. Ikut final dan kompetisi dan hampir sering menangnya juga. Jadi totalnya tahun 2002 sudah lama nggak ikut kan, 2 tahun nggak ikut, aku gatel pengen ikut. Pas itu kebetulan aku pas sudah pindah ya, kerja dulunya kan kerja sendiri NBC Installation Center itu, bagian instalasi high end ya. Ya, terus tahun 2002 aku sudah pindah ke state lain, kerja di OEM supplier car audio yang buat OEM sistem di Pioneer waktu itu. Di Pioneer. Ya, itu titik apa tuh sebutannya, turning pointku. Jadi sampai hebat sekarang karena belajar tuningnya secara saintifik. Dulu aku tidak seberapa berhasil. Instalasiku selalu nomor 1, paling bagus. Tapi sound quality berhasil nomor 6, nomor 7. Tidak terlalu pintar tuning. Karena belajar tuning banyak tahun 2002 itu, 2001 mulai belajar, terus 2002 ikut kompetisi.
hasilnya tuh sangat konsisten dan saintifik. Karena saintifik jadi hasilnya tuh terus bagus. 2002 itu pertama kali Bali dari 2 tahun nggak ikut juara 1. Langsung nyodok Iya, ya. langsung. Meskipun menangnya kecil cuma 0,8 poin dari yang nomor 2. Terus 2003 juara lagi 1. 2004 juara lagi 1. 3 tahun berturut-turut di kelasku. 2005 kalau nggak salah aku turun dapat nomor 2. Kok 3 tahun berturut-turut nomor 2. Terus berikutnya nomor 3, aku lupa, terus kembali lagi 1, total sampai sekarang kalau dijumlah 36 kali. Kenapa banyak meskipun kalau dihitung tahunnya enggak sampai 30 tahun. Iya. Karena akhir-akhir ini sejak 4-5 tahun yang lalu di Amerika kompetisinya tuh sebutannya Unified Finals. Jadi satu final itu satu weekend itu gabung ya. ISK, EMA, Yusa nggak rame lagi. Meka sama MASQ kalau di Amerika, MASQ itu 4 organisasi bareng. 4 organisasi itu ada kelas 1 seat, ada kelas 2 seat, jadi 8 kelas 2 seat. Jadi ikutnya itu 8 kelas. 8 kelas. Kalau ideal bisa juara 8 title dalam 1 tahun itu. Iya. Tapi sampai sekarang belum sukses gitu. Paling tersukses tahun 2022. Dari 8 yang aku ikut itu, 7 juara 1, yang 1 juara 2. Hampir nyaris. Juara 2-nya gara-gara Twitternya mati. Waduh. Twitter mati masih bisa juara 2 tuh. Twitter mati dan yang 2 seat. Kelas 2 seat. Kelas 2 seat itu kan center Twitternya mati, yang kelas 2 seat. Center. Kalau 2 seat itu center itu kan anchornya harus centernya harus kuat. Nggak ada Twitternya agak ngambang itu. Masih juara 2. Masih juara 2 teman-teman. Itu anggapannya ngefur ya Pak bahasa kita ya. Atau untung. Nah itu jadi. Ya tapi buat aku juara 2 itu fail. Standarnya udah tinggi nih. Kita coba masuk podium aja udah seneng nih Pak. Sejujurnya juara 2 itu paling tidak enak. Tahu alasannya apa? Kenapa tuh Pak? Biasanya kan dipanggil 5 ya, di podium. Juara 5 siapa? Juara 4 siapa? Kan keplok-keplok semua. Juara 3 siapa? Keplok-keplok. Begitu dipanggil juara 2, yang dikeplok yang juara 1. Karena otomatis tahu kan juara 1-nya siapa. Iya. Kan 2 orang di depan. Juara 2 dipanggil otomatis juara 1-nya siapa? Udah jelas ya. Ya mungkin ada yang ngeplok juara 2, tapi kebanyakan ngeplok yang 1. Itu paling enak. Karena second place itu kan first loser. Jadi enggak seneng. Kalau juara 3 itu aku lebih suka. Karena yang ngeplok itu benar-benar ngeplok ya. Ngeplok juara 3-nya ya. Ya itu sedikit humor untuk menghibur hati kalau kalah. Ya, itu oke. Jadi itu tadi perjalanannya ya teman-teman. Pak Nathan ini bisa kenapa sampai memenangkan 36 lebih ya karena dedikasinya. Dan untuk info ya teman-teman, untuk Pak Nathan ini domisilnya di Michigan ya, dekat Detroit area. Nah di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi kalau mungkin buat yang pengikut Car Audio mungkin istilah-istilah tadi asosiasi beberapa itu jarang dengar gitu. Dan ada di Amerika sana sudah kompetisinya sampai 2 seat ya Pak? Ya zaman dulu waktu tahun 90-an aku pertama ikut itu adanya 2 seat. 2 seat itu enggak baru. Bukan yang baru. Aslinya kompetisi itu hanya 2 seat. 1 seat itu baru keluar sejak tahun 2001 yang aku udah ikut. Karena apa? Karena tahun 2000, mulai 2000-2001 itu ekonominya agak kacau, kalau salah. Lupa aku, ada Krismon. Jadi pengikutnya sedikit. Terus rasanya dikasih 1 seat karena untuk lebih mempermudah orang ikut. Karena lebih gampang tuningnya kalau 1 seat. Pilih dedet center, nggak perlu ribut-ribut bikin center. Nah ini fakta menarik nih. Jadi ternyata awal tuh 2 seat teman-teman. 1 seat ini justru yang baru ya Pak? Baru sejak 2001 kira-kira. Nah dari tujuannya untuk mempermudah supaya lebih banyak pengikut. Banyak pengikut ya. Nah jadi dari cerita Pak Nathan ini kita bisa simpulkan ya kalau Pak Nathan ini mengikuti generasi Car Audio dari yang dahulu sampai hari ini. Berarti update terus ya Pak, masih
Awal dulu kalau nggak salah itu masih pakai yang crossover. Ya, analog. Ya, zaman dulu kan yang terkenal dan audio control. Iya, itu. itu. 30 band muter-muter satu gitu. Dan EQ-nya di bagasi, jadi muter balik nggak portable. Itu Bolak balik. dari zaman nggak enak sampai zaman digital. Ya otomatis pakai RTA yang audio control, ya. lampu-lampu itu. Lampu LED merah itu ya, Pak. Iya. Nah itu. Kalau menurut Pak Nathan gimana perkembangan car audio dari dulunya yang analog, jadi sekarang yang lebih dikenal tuh DSP atau prosesor, dan yang sekarang lagi nih, yang baru-baru tren ini itu all seat. Nah, itu gimana menurut Pak Nathan tuh? Ya kalian terlalu manja bandingin dulu. Itu masih ngomel lagi yang sekarang gitu ya? sudah enak DSP itu sekarang kan gila, segala macam fitur, segala macam adjustment bisa dilakukan. Zaman dulu kan pakai, kadang-kadang aku pakai center speaker zaman dulu untuk 2 seat. Center speaker tapi kan ada prosesor, mixer apa-apa. Iya. Center speakernya malah aku pakai 2 supaya buat left center, right center. Iya. Terus digabung sama kiri kanan karena nggak punya channel cukup komplit. Iya. Jadi mix mono. Terus kebanteran kasih L-pad zaman dulu. Kalau di L-pad itu kalau zaman kuno tuh crossover tuh ada L-pad-nya tuh buat seperti volumenya pakai potentiometer, tapi yang high watt, jadi bisa watt tinggi bisa lewat, jadi nggak bakar. Ya. Jadi diputar, ditaruh di konsol gitu, diputar sampai senternya, pas ini manual diputar, ada volumenya sendiri. Jadi cuman main gain ya? Iya, main gain. Ya EQ-nya gabung sama kiri kanan. Iya. Nah sekarang kan langsung DSP semua, banyak channel bisa. Akhir-akhir ini kan banyak yang ngomongin soal ini Pak. Selo kolaborasi dengan Pak Nathan nih, ya dimana dia bisa memungkinkan untuk yang kalau kita ngerti nih di car audio itu kan cuma ada satu titik fokus ya, atau kita bilang satu sweet spot ya. Tapi di sini Selo membawa ke Indonesia untuk dimana di all seat itu bisa mendapatkan sweet spot. Nah, penjelasan sederhananya itu seperti apa sih Pak all seat itu? Asalnya tuh dari tahun berapa ya saya ketemu Pak Roni itu 2018 mungkin kan. 2018 itu dikenalkan sama teman. Itu dari asal tuh kita tuh hampir sama missionnya. Pak Roni itu tanya gimana sih bikin 2 seat itu tuningnya. Karena aku yang di Amerika yang biasanya intentionally bikin 2 seat, dengan sengaja bikin 2 seat itu cuman beberapa orang, salah satunya aku. Jadi aku punya idaman waktu itu untuk bagaimana caranya aku share ilmu to the world tanpa, karena prosesnya banyak secretnya ya, banyak intellectual property yang nggak bisa di-share. Gimana caranya? Dari 2018 itu kita sudah punya mission, tapi akhirnya tahun 2001-an ya, 2020 sudah pandemi gitu. Aku cari informasi, cari sumber, akhirnya lama ini produksinya. 3 tahun berikutnya baru keluar dengan berupa DSP yang ada magic button-nya. Dari dulu aku mau bikin DSP yang bisa buat 2 seat pakai algoritma dengan nama magic button. Ini kebetulan Selo semua DSP-nya magic namanya. Meskipun not magic before. Jadi lining sekarang magicnya bingung orang. Bingung ya. Itu magic 10 gimana? Itu magic 4 gimana? Iya, betul. Dan ini kan harus yang ada NB-nya. Yang ada NB-nya teman-teman. Jadi yang memungkinkan DSP hari ini yang memungkinkan untuk dimana di 2 posisi kita mendapatkan hasil yang equal ya Pak. Ya, hasil simetris imaging. Bisa dibilang mungkin sama kayak mobil-mobil premium yang sudah dibekali audio branded, bener nggak sih? Ya kalau di saya kerjanya kan di OEM-nya, suppliernya untuk sistem premium ya otomatis defaultnya buat semua seat harus sama-sama. Meskipun ada yang pakai 1 seat
preset gitu ada, tapi defaultnya biasanya jarang dipakai yang one seat kan. Tapi ini benar-benar penemuanku, aku meskipun kerjaanku di OEM menciptakan premium system to all seat, tapi beda prosedurnya, prosesnya. Jadi ini benar-benar kreasiku, yang di magic, yang di magic buttonnya itu. Magic buttonnya. Terus tentang all seatnya itu sejarahnya kan karena ini cuma 8 channel biasanya untuk dual seat ya. Tapi berhubung 8 channel itu kurang, jadi kita mesti nambah channel untuk yang belakang, terus belakangnya kita sebut all seat. All seat. Ya, fungsinya dual seat terus jadi all seat. Iya, wah itu teman-teman. Jadi kalau mau dual seat pakai satu ini bisa ya untuk kalau, depan aja bisa. Kalau mau all seat harus top up lagi. Ya. Jadi kalau saran nih Pak buat teman-teman yang mau bangun all seat ya, tahapannya itu apa yang harus dilakuin dulu nih Pak? Mungkin pemilihan mobil. Pemilihan mobil penting ya. Bentuk dashboardnya, penempatan speaker aslinya di mana, atau kalau tidak bagus, apakah gampang dimodifikasi? Bisa mungkin umpamanya aslinya sudah ada tempat center speakernya. Kalau mobil luxury kan biasanya ada. Kalau tidak ada, apakah bisa dimodifikasi dengan gampang? Dan ya penempatan yang paling penting. Nomor satu, penempatan pengarahan itu paling penting. Buktinya kan yang di demo-demo kita yang terakhir yang mobil Innova ini kan itu paling berhasil karena penempatannya. Aku bulan lalu ngatur beberapa hari untuk mendapatkan sedikit mungkin pakai DSP-nya sudah hampir jadi. Jadi kerja brandnya nggak berat dan hasilnya lebih bagus. Lebih natural ya Pak, karena dari awal emang udah di set gitu. Ya, dan juga pemilihan selain mobil, cari interior yang bagus, juga pemilihan equipment-nya ya. Speaker-nya yang bagus, DSP-nya yang bisa, satu-satunya ini nggak ada pilihan. Iya. Meskipun ada yang DSP lain yang mirip-mirip gitu, tapi tetap magic button-nya nggak punya. Ini kreasinya Pak Nathan yang sudah dikulik terus ya Pak, sampai akhirnya oke, dunia harus tahu nih Magic 8.8 NP itu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bangun all seat, jadi sarannya Pak Nathan, pilih mobilnya dulu. Kedua, jangan lupa harus ada ini nih. Dan ketiga, baru kita lanjut ke pemilihan speaker dan speaker yang perangkat lain ya. Tergantung budget, tergantung posisi ruangannya yang cukup, ukurannya berapa. Nah, betul. Jadi, dan tuningnya juga ya perlu. Ini saja kalau nggak dituning benar ya. Iya, itu betul. Ya. Jadi harus cari memang dealer atau bengkel yang memang mampu, sudah belajar sama kreatornya nih. Oke, thank you Pak Nathan buat waktunya. Nanti ke depan kalau ketemu lagi kita bahas yang lain lagi. Tahun depan kita sambung lagi. Siap. Bye. Terima kasih. Bye bye.